Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel saya guys, channelnya Pak Dengawi ya. Kali ini aku akan berkeluh kesah pada kalian guys. Nanti kalau menurut kalian saya salah ya salahin aja di kolom komentar ya. Kalau saya yang benar ya kalian diem aja, gitu aja. Saya nggak nyari pembenaran guys, intinya saya tuh udah dewasa lah. Usia saya udah 50 tahun. Nah ini per hari ini, per tanggal 27 bulan Februari yang kemarin ya, saya udah positif dan udah duda. Jadi istri saya tuh menggugat cerai saya waktu dia kerja di Taiwan tanggal 2 bulan Februari tahun 2023 itu tiba-tiba datang surat pemberitahuan kalau istri saya menggugat cerai gitu. Ya saya kaget guys, saya marah, saya kaget, dan saya nggak habis pikir bener. Oh nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu datang surat minta cerai. Salah saya apa? Perasaan tugas saya sebagai suami sudah saya jalankan ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah bekerja sekuat tenaga, sudah saya kumpulin, saya beliin rumah, sudah jadi. Nah karena dari 2018 tuh proyek saya sepi, maka tahun 2018 tuh saya ngojek, jadi daftar di Grab ya, Grab online. Terus sampai dari 2020 bulan Juni, akhirnya kan itu coronanya besar ya, corona sangat mematikan itu guys. Mau nggak mau kan saya harus pulang kampung. Begitu pulang susah, nggak ada duit, dan itu susah semua guys. Kayak ada corona itu susah semua se-Indonesia ya, bukan se-Indonesia, seluruh dunia tuh susah semua. Seluruh dunia tuh susah semua guys. Nah karena kita harus makan tiap hari, saya tahu lah, akhirnya saya minta izin ke dia. Kalau dia kan udah pernah ke Taiwan dan udah bisa beli tanah di lain desa dari tua saya ya, 50 juta kalau nggak salah waktu itu. Terus saya niat mau jual, dan dia juga nggak apa-apa karena utang saya juga banyak. Utang dulu di proyek Jakarta, sama utang buat naikin rumah saya. Rumah saya yang belakang saya bikin 2 lantai karena nggak ada tempat jemuran guys. Yang atas buat jemuran sama kamar anak 1 ya. Nah terus tanah itu ternyata penawarannya nggak masuk di akal gitu. Yang lain tuh udah tinggi, tanah saya tuh malah kurang, ya istilahnya rendah lah. Akhirnya bisa nggak bisa kan bingung guys ya. Nah, terus saya berangkat lagi ke Pontianak, terus istri saya bilang mau kerja di Taiwan gitu. Dan itu udah saya larang dari dulu karena tabiatnya nggak bagus guys. Di Taiwan dulu rekornya jelek, jadi dia pernah selingkuh dengan orang Pati ya, namanya Putra itu. Itu awal ceritanya, dia pulang dari Taiwan, itu HP-nya dipinjem anak saya, anak perempuan saya ya. Terus dia rebut, dia nggak mau HP-nya dipinjem anaknya gitu. Saya makin curiga, ini kenapa HP dipinjem anaknya kok malah direbut gitu. Jadi direbut dengan kasar kan. Anak saya nangis. Akhirnya saya malamnya tuh saya istikharah guys. Saya minta petunjuk sama Allah, tunjukkan jalan yang benar ya Allah. Kalau memang dia nggak benar, tunjukkan yang dia nggak benar. Nah itu alhamdulillah 2 hari itu handphone istri saya itu rusak. Begitu rusak nggak bisa dibuka, nggak bisa diakses. Akhirnya dia dandanin ke tempat servis. Nah disitulah terkuak semuanya.
teman saya tuh bilang, yang servis HP itu, ini istrinya begini-begini Pak, di dalamnya ada fotonya dia dengan laki-laki. Akhirnya saya lihat, dan terus saya bilang tolong di upgrade jadi 20 lembar ya, nanti duitnya saya kasih. Akhirnya di upgrade jadi 20 lembar. Terus saya udah dongkol, udah jengkel, namanya laki-laki ya, dikhianati. Akhirnya ada kesempatan pulang ke Purwokerto. Sampai di Purwokerto saya jengkel terus, saya marah terus. Itu saya supirin sendiri ya. Sampai ke Purwokerto saya kumpulin kakaknya semuanya, saya suruh ke rumahnya dia. Terus saya balikin aja. Saya mohon maaf Kang, saya nggak bisa membimbing adik sampean. Saya bilang adik sampean terlalu pintarnya pintar bohong, pintar menyembunyikan sesuatu gitu. Itu nggak bagus buat keberlangsungan rumah tangga Kang. Akhirnya dia saya tinggal di Purwokerto 2 minggu kalau nggak salah, atau seminggu. Terus saya balik lagi ke Jakarta. Jarak 2 minggu itu saya ditelepon sama kakak saya yang terakhir ya, yang di atasnya istri saya. Begitu ditelepon katanya disuruh jemput istri saya. Ini berarti ada kemungkinan bisa didandanin, saya bilang gitu. Nah, begitu saya jemput di Purwokerto, terus saya ambil ke Jakarta kan, saya lupakan lah kejadian itu. Saya bilang saya ambil resiko lah, orang dulu saya juga tanda tangan, saya setujuin dia kerja di luar negeri, walaupun dia pulang dalam keadaan sehat ataupun sakit ataupun pulang jadi mayat, kan saya harus legowo, harus bertanggung jawab, karena dia pulang dalam keadaan selingkuh dengan laki-laki dari Pati, Jawa Tengah. Ya mau nggak mau orangnya langsung saya telepon. Gitu. Singkat cerita, begitu saya telepon, nggak taunya yang brengsek istri saya sendiri guys. Nggak taunya ini bukan salah saya Mas, ini salahnya istri sampean. Dia bilang dia tuh janda, dia bilang gitu. Jadi memang kalau kayak gitu, itu memang bukan salah laki-laki guys. Itulah salahnya istri saya, salahnya perempuan itu. Dia udah punya suami, udah punya anak, tapi mengaku dirinya janda. Nah akhirnya kan mau nggak mau ada laki-laki masuk dan diterima gitu loh. Dan saya lihat di foto Facebooknya itu semuanya berdua sama laki-laki tersebut. Itu tahun 2012, 2014 pulang. Nah itu tadi, terus kejadian itu sama anak saya. Akhirnya mau nggak mau kan saya dandanin lagi. Nah, terus ya namanya rumah tangga akhirnya berkumpul kembali kan, akhirnya dia hamil. Itu lahir anak saya yang kedua guys, yang laki-laki itu. Terus 2014 saya bisa bikin rumah, 2015 kelar. Cuma ya belum bisa dikatakan sempurna karena yang atas belum dikasih genteng. Ini yang depan aja dikasih genteng guys, cuma udah bisa ditempatin gitu. Nah ini rumah saya ini. Nah saya lanjut cerita saya yang pertama tadi ya, yang tahun 2020. Akhirnya kan begitu semua kena corona, dampaknya kan besar sekali. Saya nganggur gitu loh. Akhirnya mau jualan itu nggak jadi. Terus dia bilang mau kerja di Taiwan, karena dulu tuh paspornya dia udah saya bakar guys, udah saya rusak biar dia nggak balik lagi ke Taiwan. Karena dia izin mau ke Taiwan, akhirnya semuanya bikin dari nol lagi. Pulang ke Purwokerto, syarat bikin paspor kan harus ada surat nikahnya ibunya gitu loh. Lah sedangkan ibunya udah meninggal, bapaknya juga udah meninggal. Akhirnya bikin dari nol lagi gitu. Setelah bla 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 bikin semuanya udah kelar, akhirnya dia nyari PT di Dolopo ya, di Dolopo. Sedangkan saya masih ngojek di Jakarta. Terus dia nelpon saya, Mas, gimana kalau saya kerja, saya bantuin Mas ya, supaya nanti bisa bayar utang. Berarti kan niatnya baik, niatnya mulia, niatnya tulus.
mau meringankan beban suami gitu. Karena waktu itu saya juga ngojek, juga terus terang aja penghasilan ngojek kan nggak banyak guys. Nah setelah saya setujuin, akhirnya dia di PJTKI, terus minta surat persetujuan suami. Karena saya nggak punya uang ya, saya nggak pulang guys. Akhirnya saya bilang ke paman saya ngizinin, udah kamu minta tolong sama paman saya, nanti biar ditandatangani oleh paman saya atas persetujuan saya gitu. Begitu bla bla bla, berangkat lancar ya, sampai sana 3 tahun. 3 tahun tuh nggak ada komunikasi guys. Masih ada komunikasi sama saya. Begitu pindah majikan itu harusnya pindah persetujuan suami ya kalau pindah majikan itu, tapi ternyata istri saya nggak minta persetujuan suami. Dia diem aja, tahu-tahu udah pindah majikan. Begitu pindah majikan nggak ada apa-apa, tahu-tahu terakhir tuh saya sakit stroke tuh dibiarin sama saya, setahu hampir 2 tahun saya dibiarin sama sekali, jadi saya bilang minjem duit 5 juta pun nggak dikasih, minjem 1 juta nggak dikasih juga. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin agar diri saya kembali sembuh gitu. Jadi bukan ini sampai ya dibantu sama orang tua saya. Kan orang tua saya dikasih duit sama anak-anaknya itu tiap bulan, makanya beliau bisa bantu saya hingga sembuh. Begitu sembuh, pijet dan minum obat itu Neurobion harus beli dengan duitnya ibu saya guys. Nah singkat cerita saya udah sembuh, dia malah ngirimin surat cerai. Kan lucu kan? Nah, itu berarti dolim. Nah, saya bilang, kamu telah mendolimi saya, kamu mendolimi suamimu. Saya walaupun kayak gini, saya tuh imamnya keluargamu, saya nggak bisa digituin. Kalau kamu hari ini dolimin suamimu, nanti kamu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sapa nandur bakal nguluh, sapa utang bakal nyaur. Nah, begitu guys. Singkat cerita dari saya. Akhirnya per tanggal 27 bulan Februari kemarin, tanggal 12 tuh dapat surat panggilan 1, tanggal 23 dapat surat panggilan kedua, dan nggak datang semua toh, karena saya nggak punya uang. Terus tanggal 27 diputus, saya udah duda, cuma suratnya saya belum ngambil ke Purwokerto. Itu apakah pantas guys kalau orang sakit stroke terus tiba-tiba diemin, nggak diobatin, tahu-tahu dikirimin surat cerai gitu. Itu duluan saya dengan Indra Bekti ya, saya kasusnya udah ada 2 minggu, Indra Bekti baru digugat cerai. Nah karena Indra Bekti itu bintang film dan artis terkenal, maka itu jadi ramai guys di medsos. Jadi banyak yang doain jelek pada istrinya, banyak yang doain baik pada suaminya. Andai kan istri saya orang artis ya sama aja, pasti dia dihujat habis-habisan sama netizen ya. Makanya saya tuh menjaga perasaan anak saya guys. Anak saya udah perawan, jadi saya diem-diem lah. Sakit hati saya semoga dibalaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala guys. Jadi begitu aja ya keluh kesah dari saya. Kasus saya ini sama persis dengan Indra Bekti, cuma beda orang saja ya. Dia artis, saya bukan. Jadi gitu aja guys ya. Kalau saya salah, saya tolong disalahin. Kalau saya benar ya dibantu komen aja di bawah kolom komentar ya. Gitu aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.